Andai kan saya didatengin oleh gerombolan LPI, saya suruh minta maaf, mendingan saya mati, saya layanin kok semuanya. Mentang-mentang enak aja, kok seperti kebenaran milik Anda, negeri ini milik Anda. Ini ada hukum di sini, ada kepolisian. Saya berharaplah negeri ini jangan dibiarkan nih gerombolan-gerombolan sempalan FPI ini seenak udelnya mendatengin orang minta maaf. Kalau emang ada salah, laporan aja ke polisi. Dan saya lihat tidak ada yang salah. Ucapan kakek Sinaga itu pemberontakan. Dan saya mendukung. Berapa kali saya juga mengkritik Rizik. Enak aja, mau di stigma seperti Rizik kayak apa. Orang ngatain Jokowi aja seenaknya. Itu Rizik ngatain Jokowi jokodok. Kalau Jokowi marah, pasti digebukin. Jokowi yang punya kuasa di negeri ini. Jokowinya santai. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Anda juga dulu ngatain Gus Dur buta. Pernah ada orang NU ngamuk, "Hei, Banser tuh ada 7 juta. Kalau mau rontok itu FPI, Rizik copot itu sorbannya." Kenapa saya terus marahi kepada Rizik akibat gerombolan FPI? Karena Rizik mendiamkan, Rizik menyetujui. Besok-besok jangan cari yang lemah dong. Saya bukan menantang diri. Saya akan hadapin siapapun. Gak akan saya minta maaf sama gerombolan FPI ini semuanya. Sok premanisme. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi sikap kakek Sinaga ini sebuah kritik harusnya. Kalau emang Rizik itu sadar diri, bersih. Di sini kenapa saya bilang saya tujukan kepada Rizik? Karena Rizik mendiamkan gerak anggotanya itu, memperkosi orang sembarangan, menyerang orang sembarangan, datang ke rumah orang. Seperti negeri ini Republik Rizik. Siapa yang mengganggu Rizik akan terancam. Yang KT mengatakan di situ dia mengkritisi seorang Habib. Kalau Habib itu harus bicaranya santun, baik, bukan menghina orang, bukan mencaci maki orang, apalagi menilai keimanan sesama Islam. Kakek itu mengatakan, kok bisa menghina Jokowi? Jokowi juga Islam, Islamnya baik, diterima di negara Islam, Arab Saudi. Itu kan suatu bentuk penghormatan keislaman Jokowi. Dan jujur aja, kalau mau dilihat keislaman Jokowi, mengalahkan semua lah, kalau saya bilang di sini. Banyak orang jadi ulama, banyak orang pintar agama, tapi belum tentu agamais. Kenapa? Belum diuji dengan tanggung jawab. Jokowi ini seorang yang sudah diuji, menaungi 270 juta penduduk Indonesia. Tiap hari memikirkan, inilah yang sebenar-benarnya ulama. Hakikat ulama itu yang begini. Apa? Memberikan manfaat untuk umat manusia. Menenangkan. Masa seorang Rizik pelancang betul mulutnya mengatakan Jokodok yang saya pernah dengar? Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Seorang Habib kok bicara begitu? Saya juga termasuk orang yang mengkritisi Rizik sejak dulu. Saya bukan benci pribadinya. Kalau Rizik benar, maksud saya mau kritik. Ini kan cuma perlakuan yang nggak benar. Kemarin saya melihat ada video seorang kakek Alam Syah Sinaga didatangin oleh gerombolan FPI yang merasa pemilik Islam dengan cara yang gak santun, mencari bapak. Tahu apa? Begini Islam itu harus dengan cara teror. Apa sih salahnya? Setelah saya dengar perkataan dari si kakek Sinaga ini, gak ada yang salah. Itu kritik membangun, jangan mendudukan listrik itu seperti manusia suci. Gak boleh dikritik, jauhlah. Saya bilang kalau emang Rizik itu orang baik, ada hikmah itu jika Anda bereputasi buruk. Jangan menyalahkan orang lain, berprasangka buruk atau mengatakan keburukan. Jadi, sikap kakek Sinaga ini sebuah kritik harusnya kalau emang Rizik itu sadar diri, bersih. Di sini kenapa saya bilang saya tunjukkan kepada Rizik. Karena Rizik mendiamkan gerak anggotanya itu, memperkorsi orang sembarangan, menyerang orang sembarangan, datang ke rumah orang. Lah, di sini saya cuma satu aja, miris lihat bangsa ini lama-lama. Kok sewenang-wenang nih FPI mendatangi rumahnya orang?
bisa pemilik Islam dengan cara yang nggak santun. Tugasan kami mencari Bapak. Tahu kami rumah Bapak di situ, tapi kami tidak mau barbar. Kami ikuti prosedur, kami datangi Kepling. Mana kata yang Habib Rizik ini? Kita ini budak dia. Mana bisa dibuka? Nah, coba buka. Ada pidato banyak tingkah, bau tanah. Aku lagi Bapak. Makanya kalau lain kali Pak, buat masalah itu jangan seperti itu. Apa begini Islam tuh harus dengan cara teror? Apa sih salahnya? Setelah saya dengar perkataan dari kakek Sinaga ini, nggak ada yang salah. Itu kritik membangun. Jangan mendudukkan Rizik itu seperti manusia suci, nggak boleh dikritik. Jauh lah Rizik ini dari Islam kalau saya bilang. Kalau emang Rizik itu orang baik, ada hikmah itu. Jika Anda bereputasi buruk, jangan menyalahkan orang lain berprasangka buruk atau mengatakan keburukan. Saya berharaplah negeri ini jangan dibiarkan nih gerombolan-gerombolan sempalan FPI ini seenak udelnya mendatengin orang minta maaf. Kalau emang ada salah, laporan aja ke polisi. Dan saya lihat tidak ada yang salah. Ucapan kakek Sinaga itu pemberontakan. Dan saya mendukung. Berapa kali saya juga mengkritik Rizik. Enak aja. Mau di stigma seperti Rizik kayak apa. Orang ngatain Jokowi aja seenaknya. Itu Rizik ngatain Jokowi, Jokodok. Kalau Jokowi marah, pasti digebukin. Jokowi yang punya kuasa di negeri ini. Jokowinya santai. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Anda juga dulu ngatain Gus Dur buta. Pernah ada orang NU ngamuk, Banser tuh ada 7 juta. Kalau mau rontok itu FPI, Rizik copot itu sorbannya. Kenapa saya terus marahnya kepada Rizik akibat gerombolan FPI? Karena Rizik mendiamkan, Rizik menyetujui. Besok-besok jangan cari yang lemah dong. Seorang kakek didatengin, ditekan, suruh minta maaf. Saya tahu tuh kakek itu minta maaf bukan karena dari hati, karena tekanan aja oleh gerombolan-gerombolan kardus ini yang menyembah Rizik. Kalau Rizik tuh nggak mau dikritik, nggak mau macem-macem, nggak mau dimusuhin orang, nggak usah ngomong di luar, duduk aja di rumah sama istrinya, kelukupan. Orang begitu bicara di luar, itu siap dikritik, siap ditolak. Tapi oleh gerombolan FPI ini, anak buahnya ini, saya juga bingung apa yang ada di benaknya dia. Kok setiap ada orang mengkritik Rizik, Anda marah? Anda mau mendudukan Rizik itu sejajar dengan Nabi? Ya? Nabi aja masih ada yang memusuhin. Nggak berlaku arogan seperti gerombolan Anda itu, FPI. Pakai datang-datang ke rumah orang. Ini negeri punya hukum. Jangan pilih-pilih lah. Saya ini bukan nantang kok. Andai kan saya didatengin oleh gerombolan FPI, saya suruh minta maaf, mendingan saya mati. Saya layanin kok semuanya. Mentang-mentang enak aja. Kok seperti kebenaran milik Anda, negeri ini milik Anda. Ini ada hukum di sini, ada kepolisian. Itulah gerombolan-gerombolan Rizik yang sok perkusi orang. Janganlah Anda sok nekat begitu. Coba kalau itu yang ngomong misalkan anak jenderal, berani Anda ngelawan? Anda kan cuma berani cuma munafik aja, berani sama orang lemah, itu pengecut. Seseorang menunjukkan keberanian di hadapan orang lemah itu sudah kan berani, itu pengecut. Saya nggak nantang, coba datengin saya lah, saya layanin. Mau Anda 100 orang, saya sendiri, saya hadepin. Dan saya saksinya, saya nggak akan minta maaf dari siapapun di saat saya bicara benar. Saya sedih lihat tuh, di negeri yang sudah merdeka sekian lama, kok ada gerombolan masyarakat menggunakan kekuatan ormas ingin menekan orang. Lihat kemarin yang kejadian, seorang anak Ansor dizalimin, disakitin, ada Ansor semenang-menang mau nunjukin kekuasaan di negeri ini. Bisa aja tuh Ansor maju, tapi enggak. Ini ormas Islami, bukan FPI itu. FPI itu ormas sesat bagi saya. Saya bukan menantang diri. Saya akan hadapin siapapun. Tidak akan saya minta maaf sama gerombolan FPI ini semuanya. Sok premanisme. Saya akan layanin. Kalau emang saya harus dikorbankan, saya nggak ada urusan. Jijik saya daripada saya minta maaf. Saya miris saja lihat si kakek Sinaga itu. Seorang kakek diintimidasi. Sesama muslim. Ini negeri ini hari rusak. Islam sesama Islam saling gontok-gontokan. Karena ulah gerombolan-gerombolan sempalan Islam ini gara-gara ini grupnya HTI, Rizik FPI, hancur ini Islam. Pecah
ini negeri ini. Akhirnya apa? Di bawah-bawah ini orang-orang awam ini jadi ribut. Malu lah. Lihatlah non-muslim tuh. Nggak ribut-ribut begini. Ini seperti kalau yang membela Rizik itu seperti mau jihad. Anda bukan jihad tuh. Jahat tuh semuanya Anda lakukan. Nggak ada perilaku Habib tuh seperti Rizik, nggak ada. Dan saya mintalah orang-orang yang sok membela Rizik, jangan Anda semenang-menang lah negeri ini. Sok mendatengin orang Sinaga, dia punya hak bicara. Dan yang dia katakan itu benar. Emang perilakunya Rizik itu perlu dikritik. Mengklaim nama Nabi, perilakunya nggak seperti Nabi, mencemara Nabi. Ada dari keturunan Nabi yang lain yang kita hormatin, Habib Lutfi, Buya Shihab, nggak ada perilakunya. Kalau bagi saya Rizik tuh sudah keluar dari thariqahnya Rasulullah. Boleh dia bergelar Habib, tapi belum tentu dia seperti Rasulullah. Tidak jaminan keturunan Nabi itu pasti mulia. Dalam Al-Quran pun dikatakan banyak keturunan Nabi yang fasik. Jadi nggak usah diklaim-klaim kalau keturunan Nabi itu pasti identik benar dan harus dibela. Nggak perlu. Nabi itu juga dibela oleh sedikit keluarganya. Jadi nggak usahlah klaim-klaim. Tidak dibolehkan orang semena-mena mendatangin dengan gerombolan massa mau nakut-nakutin orang. Hancur nih lama-lama negeri ini NKRI. Tolonglah Pak Polisi, Pak Kapolri semuanya. Jangan takut main yang begini-begini. Tangkap harus. Kalau nggak ditangkap, berarti Anda membudidayakan apa? Besok akan datang lagi orang-orang itu apa? Mendatangin rumah orang semenang-menang. Mengatasnamakan Rizik. Seperti Rizik itu wakil Islam. Seperti Rizik itu titisan Tuhan. Seperti Habib itu cuma di Indonesia, cuma Rizik. Bersorban, tapi tingkah lakunya jauh dari akhlak Islam. Isi semua ceramahnya mengadu domba. Anda bertanggung jawab Rizik terhadap gerombolan-gerombolan yang sempalan itu mendatangin orang persekusi. Dosa besar ada. Tidak ada gerak Nabi itu menakut-nakutin orang. Ini Islam yang dibawa Anda nih seperti Islam jadi menakutkan. Jangankan non-muslim, Islamnya aja nggak suka. Lah, rusak citra Islam ini here. Saya malah khawatir nih gara-gara Rizik banyak orang murtad mungkin. Kenapa? Muak. Saya sendiri muak lihat ini. Here orang lari dari agama gara-gara perilakunya tuh HTI, Rizik, Ustadz Tanjung itu. Yang sudah tidak enak lagi, agama itu sudah bukan lagi rahmat. Isinya semua menampakkan Islam itu horor, Islam itu marah. Dipimpin oleh katanya keturunan Nabi, yang harusnya yang namanya mengaku keturunan Nabi, yang semua ajaran Nabi itu apa? Kasih. Tidak ada Nabi marah-marah. Ada yang suka ngeklaim katanya ada dakwah Nabi marah. Mana Nabi marah? Marah itu suatu keburukan. Semua sikap Nabi itu kasih. Andai kan Nabi itu kalau berperang memukul orang mati itu bukan karena amarah, karena kasih. Kenapa? Jangan sampai ini orang berbuat kejahatan lebih lagi. Itu Islam. Jadi jangan suka klaim seperti Bahar menang ngomong ada suatu saat Nabi itu marah. Dipikir Nabi itu seperti mukanya Bahar begitu, melotot semuanya. Ini kan Habib-Habib gadungan aja ini. Saya tahu aja dia ini mau cari sesuatu di dunia aja. Nah, akhirnya dari Rizik ini keluarlah gerombolan-gerombolan ini yang mempersekusi orang. Sudah berapa kali di Indonesia ini? Terakhir Sinaga ini, seorang kakek diteror. Dia benar apa yang disampaikan? Nah, gak usahlah Anda terus merasa kalau Rizik dihina marah. Itu Rizik ngatain Jokowi, ngatain Gus Dur buta. Terus ngomong lonte di Maulud. Itu bukan Habib bagi saya. Tidak ada Habib-Habib dulu seperti bacotnya si Rizik itu semuanya. Di sini saya minta kepada Rizik, kalau Anda tidak bisa menegaskan, saya minta kepada negara, tangkap orang-orang yang datangin rumahnya Pak Sinaga itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.